Apa itu doa? Sebuah tradisi, ritual, jimat keberuntungan, daftar kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk menenangkan Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, atau setidaknya menghindari kemalangan. Doa sering disalahartikan, diputar balik maknanya dan dibingungkan. Namun seperti ada pepatah mengatakan, doa adalah berbicara pada Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada alam semesta menjadi ciptaan, yang memberikan kehidupan dan nafas kepada kita, yang memegang seluruh isi dunia. Tuhan inilah yang menginginkan kita berbicara kepadanya di antara semua ciptaan yang ada. Dia sungguh peduli akan kita, pribadi demi pribadi, satu persatu. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Tuhan yang demikian, dimanapun kita? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas apa yang telah Ia perbuat, atau berseru kepada-Nya ketika kita butuh pertolongan, ketika kita butuh pengampunan, ketika kita takut, bersyukur atas semua berkat, atau bertanya dari mana makanan kita esok hari akan datang? Mengapa kita hidup terpisah darinya? Ini bukanlah sebuah rumus tentang padang rumput manapun, sebuah dunia sempurna yang terpilih secara khusus dalam ruang dan waktu. Ini hanyalah sebuah ketaatan. Tuhan telah membuat dirinya tersedia untuk kita. Dia ingin mendengar kita. Dia ingin kita percaya padanya, mengakui ketergantungan kita akan Dia, mendekat kepadanya yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Datanglah padanya dengan penuh keyakinan, karena Kristus telah merobek tirai pemisah. Dia menghapus dosa yang menghalangi kita dari hadirat-Nya, dan kita dapat hidup bersekutu dengan Allah. Karena itulah kita memohon agar kerajaan-Nya datang, kehendak-Nya terjadi di bumi dan dalam hidup kita, sebagaimana dalam surga. Itulah doa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang boleh mempertemukan kita kembali di dalam ibadah doa online malam hari ini. Mazmur 63 ayat 2 mengatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Melalui hari-hari yang terjadi di dalam hidup kami ya Bapa, kami rindu iman kami semakin diteguhkan. Kami rindu boleh semakin mendekat erat di dalam hadirat-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di
cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu dirimu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ya Bapa, biarlah menjadi kerinduan kami untuk kami boleh diam di hadirat Tuhan. Kami boleh selalu memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dengan teknologi yang ada, kami masih berkesempatan untuk dapat beribadah secara online bersama. Kami berdoa untuk teman saudara kami yang mungkin kesulitan secara online. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Boleh Tuhan tetap berikan kerinduan untuk mencari dan mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami memohon kiranya Tuhanlah yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan mau sucikan dan kuduskan setiap kami, untuk kami boleh layak datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berharga di mata Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan Tuhan yang telah kau nyatakan sungguh lebih dalam dari apa yang kita bayangkan. Lautan berkat Tuhan yang telah kita terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan dapatkah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan dapatkah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Pencipta lagu ini menuliskan berkat Tuhan sempat membuat kita terpesona. Penulis mengingatkan bahwa berkat Tuhan hanya cukup sempat saja membuat kita terpesona, karena kita harus sangat terpesona kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku berharga di mata-Mu? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan dapatkah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa untuk ibadah online yang dilakukan oleh gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah para pekerja yang ada di balik layar. Berikan mereka kesehatan, hikmat, dan kekuatan dalam melakukan perekaman setiap ibadah yang diadakan, sehingga ibadah yang ditayangkan dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan pakai untuk menguatkan iman kerohanian setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah Kristen Gloria. Kami bersyukur kalau sekolah ini ada di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sekolah ini ya Tuhan, agar sekolah ini dapat menjalankan pendidikan dengan baik. Kami serahkan Tuhan untuk para siswa, untuk para guru yang mengajar, dan juga para orang tua. Berkatilah supaya mereka boleh memiliki kerjasama yang baik satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Terutama di dalam mempersiapkan tahun ajaran baru yang akan datang ini ya Tuhan. Di dalam kondisi yang sangat-sangat unik, kondisi sangat-sangat yang susah dan sulit ini ya Tuhan, karena ada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah ada satu kerjasama yang baik
antara siswa, guru, orang tua murid di dalam pelaksanaan tahun ajaran baru ini ya Tuhan. Mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan untuk hal ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Engkau dengar. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Engkau lalui. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Selanjutnya kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemerintahan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon tambahkanlah hikmat dan bijaksana kepada pemerintah pusat, yaitu Presiden, dalam mengambil keputusan untuk mengatasi wabah COVID-19 dan krisis ekonomi yang terjadi ya Tuhan. Kiranya segala keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan untuk seluruh rakyat, sehingga rakyat dapat hidup dengan baik, sehat, damai, dan sejahtera. Ya Tuhan, tolonglah juga untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka memiliki kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif, mau mentaati segala anjuran pemerintah untuk memakai masker, jaga jarak, dan menjaga kesehatan, supaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini tidak meluas ya Tuhan, dan tidak banyak orang yang tertular lagi, sehingga kami semua boleh mengalami kesehatan, kebebasan daripada COVID ini Tuhan. Kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan untuk hal ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para dokter dan tenaga medis ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau tolong mereka dalam segala yang mereka kerjakan. Berikan mereka hati yang terus selalu siap sedia dalam menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dan imunitas tubuh yang baik kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat bekerja, menolong, mengobati para pasien yang positif COVID-19, sehingga mereka semua Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk keluarga mereka. Kuatkan, sertai dan lindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar damai dan sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran mereka saat orang tua mereka atau anak mereka, saudara mereka bekerja di rumah sakit.
untuk berjuang menolong orang-orang yang terkena penyakit COVID ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk para medis, peneliti yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan bijaksana, pertolongan kepada mereka Tuhan. Sehingga vaksin ini dapat ditemukan ya Tuhan. Sehingga banyak orang yang dapat ditolong. Banyak orang yang dapat disembuhkan dari sakit karena virus corona ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya campur tangan dan pertolongan Tuhan atas mereka. Dan berkati Tuhan supaya kami semua boleh tertolong dari virus ini ya Tuhan. Tuhan, saat-saat seperti ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami persoalan dalam kesehatan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menjagai mereka. Tuhan tolong supaya mereka terus bersandar kepada Tuhan di dalam sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan, layatlah mereka. Tuhan, jamahlah mereka. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, menopang mereka, memberikan kekuatan hati dan iman dalam sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bukan hanya soal sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan, tetapi juga mereka mengalami pergumulan di dalam perekonomian keluarga ya Tuhan. Tuhan tolonglah dalam krisis ekonomi yang mereka alami, kebutuhan hidup mereka untuk sandang pangan papan mereka Tuhan. Tuhan kiranya menolong, mencukupkan dalam setiap kebutuhan yang mereka perlukan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak memiliki penghasilan untuk kehidupan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau memulihkan dan menolong mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan pertolongan supaya mereka dapat kembali bekerja, mereka mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk apa yang sedang mereka alami ini Tuhan. Keperluan pekerjaan untuk kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga sadar Tuhan, dalam masa-masa ini kami semua banyak yang ada di rumah. Kami stay at home dan kami sadari Tuhan hubungan dalam keluarga kadang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu atas kehidupan keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik satu dengan yang lain. Biar satu dengan yang lain boleh saling mengasihi, saling peduli, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam situasi kondisi yang sulit ini. Tolonglah ya Tuhan, biar kehidupan mereka yang harmonis yang baik ini, biarlah di situ berkat Tuhan tercurah atas mereka. Dan biarlah mereka boleh mengalami Tuhan di dalam kondisi yang sedang mereka alami ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu dalam setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengarlah ya Tuhan dan jawablah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam setiap musim-musim kehidupan kita, biarlah kita boleh menjadi tenang karena ada Yesus yang boleh menjadi sahabat kita. Karena bersama Bapa, kami boleh mampu melewati setiap persoalan di dalam hidup kami. Bersama-Mu Bapa.
Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri Tuhan. Pernah Kau biarkan ku sendiri.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kalau malam ini kita boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menundukkan kepala kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari kami boleh jalani, sungguh kami meyakini kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami hidup hanya ditopang oleh firman-Mu yang hidup. Karena itu pada saat ini kami ingin meneduhkan diri kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk boleh memahaminya. Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi Kamu mau bawa itu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pedoman di dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema, apapun persoalanmu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita malam ini dari Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Filipi 4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada sebuah puisi yang saya pikir menarik untuk kita simak bersama. Puisi itu berbunyi demikian. Aku selalu hadir di dalam hidupmu. Aku ada bersamamu. Sekalipun aku tidak diundang, aku bisa datang ke rumahmu. Pada saat engkau menutup pintu rumahmu, aku bisa masuk lewat jendela rumahmu. Pada saat jendela rumahmu itu tertutup, aku bisa masuk lewat celah lain. Dan sekalipun tidak ada celah di rumahmu, aku bisa masuk ke pikiranmu. Aku bisa hadir di dalam mimpimu. Siapakah aku? Aku adalah kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang diungkapkan oleh puisi ini adalah sesuatu yang sangat real yang kita alami di dalam hidup kita. Kita sering kali dilanda oleh kekhawatiran. Sesungguhnya kita tidak mau kekhawatiran itu ada. Karena seringkali itu menggelisahkan kita. Tapi kekhawatiran itu tetap datang. Entah kekhawatiran itu datangnya dari pikiran kita, dari kondisi sekitar yang kita lihat tidak ideal yang terjadi. Kekhawatiran itu hadir di dalam hidup kita. Masa ini, di masa pandemi ini saya percaya setiap kita khawatir. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha, kita khawatir apakah bisa survive melewati masa ini. Apakah besok masih bisa berjuang untuk tetap survive. Yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan juga khawatir melihat pendapatan perusahaannya yang terus merosot dan terus menurun. Apakah besok masih tetap bisa bekerja di perusahaan ini? Sebagai seorang ibu di mana anak-anak sekarang menjalani home learning juga khawatir apakah bisa mengatasi semua kondisi dan keadaan yang terjadi di rumah. Pihak gereja, pemimpin gereja, hamba Tuhan pun punya kekhawatiran tersendiri. Setiap kita punya kekhawatirannya sendiri. Seringkali kekhawatiran itu bahkan membuat kita gelisah, tidak bisa tidur. Dan bahkan seakan menghilangkan kedamaian yang sudah Allah berikan kepada kita. Seberapa mengganggukah kekhawatiran yang Bapak Ibu alami? Kekhawatiran itu hadir
sampai taraf bagaimana yang kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kekhawatiran, ternyata kekhawatiran itu tidak hanya hadir di masa kita hidup sekarang ini. Tapi kekhawatiran itu juga hadir sejak ribuan tahun yang lalu. Di dalam kehidupan jemaat Filipi pada abad pertama, kepada mereka Rasul Paulus menulis surat Filipi ini. Apa yang menjadi kekhawatiran jemaat Filipi pada saat itu? Kota Filipi adalah satu daerah yang berada di bawah penjajahan pemerintah Roma pada saat itu. Rakyat begitu menderita, begitu melarat karena mereka harus membayarkan pajak yang lebih tinggi daripada yang seharusnya mereka harus bayar. Dan sebagian besar dikorupsi oleh para pejabat sebelum sampai kepada pemerintah. Orang-orang yang dekat dengan pemerintah, para pejabat, pemerintahan, mereka hidup di dalam kemewahan. Tetapi rakyat kecil, rakyat biasa, mereka hidup di dalam kesusahan dan kesulitan yang amat sangat. Dengan kondisi perekonomian seperti itu, gejolak sosial pun terjadi. Timbul pemberontakan-pemberontakan pada saat itu. Dan pemberontakan ini sekali lagi meresahkan jemaat Filipi saat itu. Mereka yang adalah pekerja harian, mereka khawatir apakah hari ini akan terjadi pemberontakan, kekacauan di masyarakat. Sehingga membuat mereka tidak bisa bekerja. Kalau mereka pekerja harian, hari itu mereka tidak bisa bekerja, berarti mereka tidak mendapat upah harian. Mereka tidak mendapat upah harian, berarti mereka tidak bisa makan hari itu. Dan kembali lagi mereka khawatir kondisi itu akan berjalan sampai kapan. Kekhawatiran demi kekhawatiran melanda hati mereka. Karena itu Tuhan lewat rasulnya, Rasul Paulus, menyapa jemaat Filipi dan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan malam ini Tuhan juga menyapa setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu sekalian, khawatir itu adalah satu perasaan di mana kita cemas. Kita waspada. Tapi yang berlebihan. Yang seringkali itu mengganggu ketenangan hidup kita. Yang seringkali itu juga seakan merebut kedamaian yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita yang adalah orang percaya. Kekhawatiran itu menggelisahkan kita. Seringkali membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa berpikir dengan baik, bahkan tidak bisa tidur. Tuhan tidak mau kita ada di dalam khawatir. Tuhan tidak mau hidup kita itu dicengkram oleh kekhawatiran. Tuhan tidak mau hati kita itu dikuasai oleh kekhawatiran. Karena itu Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini adalah satu perintah sekaligus nasihat, tapi kedengarannya seperti sebuah larangan. Seperti kalau kita melarang anak kita yang masih kecil, jangan itu ya, jangan pegang yang itu, nanti kamu terluka, nanti kamu celaka. Dan sebenarnya larangan ini adalah menjauhkan kita supaya kita tetap ada di dalam ketenangan di dalam Tuhan. Tapi ini tidak sekedar satu larangan. Kalau kita melihat kalimat selanjutnya di situ berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kalau kita memperhatikan dua kata yang saya garis bawahi, apapun dan segala hal, itu mengungkapkan hal yang sama, segala sesuatu. Segala hal. Jadi Tuhan di sini mengatakan jangan kita khawatir tentang segala sesuatu. Tapi mari bawa itu segala kekhawatiran, segala sesuatu itu kepada Allah. Misalnya kalau saya mencoba meneliti dan mendaftar berapa poin, berapa nomor kekhawatiran yang saya miliki. Katakanlah saya menemukan ada 10 nomor kekhawatiran saya. Kekhawatiran yang pertama tentang anak-anak, tentang keluarga, mungkin tentang kesehatan, masa depan dan segalanya sampai nomor 10. Berdasarkan ayat ini,
Tidak berarti saya boleh menyimpan 5 nomor untuk saya pegang sendiri, untuk saya hadapi sendiri. Dan 5 kekhawatiran yang lain saya serahkan pada Tuhan. Tapi ayat mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya segala sesuatu. 10 nomor kekhawatiran saya harus serahkan pada Tuhan. Saya pasrahkan, saya serahkan pada Tuhan. Cara pertama agar supaya kita dijauhkan, kita dilepaskan dari kekhawatiran itu adalah kita membawa kekhawatiran itu di dalam doa dan permohonan kita kepada Allah. Bapak Ibu, pada saat kita berdoa, kita datang berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada saat itu kita mengakui kita ini hanyalah ciptaan yang begitu kecil dibandingkan dengan seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Kita datang kepada Allah, Allah yang adalah pencipta, berdaulat, penguasa yang mengendalikan segalanya. Tapi tidak pernah meninggalkan kita, apalagi kita adalah orang-orang percaya kepadanya. Dia selalu menyertai kita, bersama dengan kita. Kepadanya kita mau bawa segala kekhawatiran kita. Kita memohon kepadanya agar Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita, menyertai permasalahan kita. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, waktu kita dilanda begitu banyak kekhawatiran, bahkan kekhawatiran itu tidak pernah habis. Apakah kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berlutut di hadapannya, berdoa, merendahkan diri, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiran, bukannya sebagian kecil, sebagian besar, tapi seluruhnya kita mau serahkan kepada Tuhan. Cara kedua agar supaya kita terlepas dari kekhawatiran itu adalah kita mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam persetujuan doa seperti ini, kita selalu diajak untuk bersyukur. Ataupun pada saat ibadah minggu kita juga diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu berpikir ucapan syukur itu adalah satu format baku, format standar agar supaya pada saat kita berdoa, doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Sama seperti pada saat kita ingin mengajukan kredit tertentu, kita diberikan syarat dan ketentuan dan kita memenuhinya supaya kredit kita itu di-approve, disetujui. Apakah seperti itu ucapan syukur itu supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Bapak Ibu, kenapa kita mengucap syukur di dalam setiap doa kita? Karena memang itulah perintah Tuhan kepada kita. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan selain itu pada saat kita mengucap syukur, kita mengingat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita di masa lalu. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan itu meneguhkan, mengingatkan kita, menguatkan iman kita untuk percaya tetap kepada Allah. Bahwa Dia adalah Allah yang selamanya, Allah yang sama, yang menyertai kita di masa lalu. Yang sudah menguatkan kita, menolong kita di masa-masa sulit. Dia juga Allah yang akan menolong kita di masa sekarang. Dan juga akan masa yang akan datang. Dia Allah yang sama, yang akan terus menyertai kita. Saat kita mengucap syukur, kita diingatkan segala yang kita miliki di dalam hidup ini asalnya dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya itu adalah anugerah daripada Allah sendiri. Saat kita mengucap syukur, kita ingat Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang maha baik, yang murah hati, yang tidak pernah berhenti-hentinya mencurahkan kebaikannya buat setiap kita, anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap doa kita, berapa sering kita mengucap syukur. Di dalam perjalanan rohani kita, maksud saya di dalam perjalanan rohani saya, pada saat saya menghadapi masalah, ada banyak kekhawatiran datang. Seringkali saya pun lupa untuk mengucap syukur.
Lebih banyak fokus pada masalah yang saya miliki dan saya bawa itu kepada Tuhan. Tapi pada saat saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, saya dikuatkan, saya diteguhkan iman saya untuk percaya dan berserah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, adakah manusia yang hidup di dunia ini yang tidak pernah khawatir selama hidupnya? Kaisar Qin Shi Huangdi adalah seorang kaisar yang terkenal di dalam sejarah Tiongkok. Dialah yang memerintahkan untuk membuat tembok raksasa Tiongkok yang begitu megah, yang begitu terkenal sampai hari ini. Dia punya segalanya, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya segalanya yang ada di dunia ini. Di mata dunia dialah orang yang sempurna. Tapi Bapak Ibu, dia tetap memiliki kekhawatiran. Dia khawatir kalau kematian mendatanginya. Karena itu dia meminta bawahannya untuk mencari obat yang bisa membuat dirinya hidup selamanya. Dia sebut obat keabadian. Bawahannya itu berjuang untuk mencari, tapi bawahannya tahu sebenarnya tidak ada di dunia ini obat seperti itu. Singkat cerita, kaisar ini ditipu oleh pihak lain yang mengatakan obat yang dia bawa adalah obat keabadian. Tapi ternyata adalah racun. Dan kaisar ini meninggal karena diracuni. Bapak Ibu sekalian, tak seorang pun hidup di dunia ini yang terlepas dari kekhawatiran. Tapi bukan berarti kita sebagai orang percaya kita boleh khawatir, cemas berlebihan, waspada berlebihan. Sehingga itu melemahkan iman kita, melemahkan kerohanian kita. Menghilangkan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan malam ini menyuruh kita untuk meletakkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat kita khawatir itu seakan kita sedang naik wahana roller coaster. Kalau wahana roller coaster kita tahu itu ada waktunya. Ada waktu mulai dan berhenti. Tapi bayangkan kalau roller coaster itu tidak pernah berhenti, terus berputar. Seperti itulah kalau kita hidup di dalam kekhawatiran. Tapi malam ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Melepaskan kekhawatiran itu. Menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat kita hidup di dalam kekhawatiran, kita seperti menggenggam kekhawatiran itu di dalam genggaman kita. Genggaman kita ya. Genggaman tangan kita, kita menggenggam itu begitu erat. Kita katakan ini bagian hidup kita. Tapi pada saat kita melepaskannya, menyerahkannya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menarik ayat ini mengatakan ada akal, hati dan pikiran. Itu menggambarkan, itu mewakili seluruh keberadaan diri kita sebagai manusia. Diri kita sebagai satu pribadi yang utuh, memiliki akal, hati, pikiran. Damai sejahtera Allah itu akan menguasai, menaungi, melingkupi, memenuhi akal, hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Menarik kata damai sejahtera ini. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus pertama kali berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, damai sejahtera yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid itu di dalamnya mengandung kuasa kebangkitan Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dari maut. Dia sudah menang atas maut. Dan damai sejahtera itulah yang dia berikan kepada murid-murid pada saat itu di dalam ketakutan dan kegelisahan yang mereka alami. Dan damai sejahtera yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita malam ini. Dan sesungguhnya damai sejahtera itu begitu dekat dengan kita yang adalah orang percaya. Karena kedamaian itu adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita meyakini setiap kita didiami oleh Roh Kudus. Dan di dalam diri kita, Roh Kudus sudah memberikan damai. Tapi seringkali kedamaian itu seakan-akan itu kabur, bahkan kita tidak mengalaminya. Karena kita terlalu khawatir, kita diliputi oleh kekhawatiran hidup. Bapak Ibu, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada murid-murid pada saat itu, pada saat kebangkitannya. Damai sejahtera yang dibawa oleh Roh Kudus, itu kualitasnya sama, tidak pernah berubah. Karena berasal dari Allah yang sama. Allah yang baik, Allah yang selamanya mengasihi kita. Allah yang sudah menebus kita dari dosa. Allah yang sudah mengorbankan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Damai sejahtera itu tidak menurun kualitasnya. Mungkin kita berpikir, itu kan damai sejahtera pada saat dulu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu damai sejahtera yang asli. Pada saat ini sudah menurun karena begitu permasalahan hidup begitu banyak. Tidak Bapak Ibu, karena itu berasal dari Allah yang sama. Allah yang kekal, kasihnya kekal, rahmatnya kekal. Damai sejahtera yang demikian yang Dia berikan kepada setiap kita. Pada saat kita mau menyerahkan kekhawatiran kita. Kita mau menyampaikan kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, Max Lucado, seorang penulis yang terkenal, menggambarkan kekhawatiran itu seperti tas besar yang isinya berat, bentuknya besar, volumenya besar. Di dalamnya biasanya berisi dengan kalimat pertanyaan demikian. Bagaimana jika sesungguhnya, saya memberikan contoh. Bagaimana jika saya tidak bisa melewati masa yang sulit, masa pandemi ini? Bagaimana kalau saya besok tidak bisa memberi makan keluarga saya karena kesulitan hidup yang saya alami? Sesungguhnya apakah saya seorang yang bisa mengasihi istri dan anak-anak saya? Mungkin pertanyaan itu timbul pada saat dia menemui ada banyak masalah dalam keluarga. Dan banyak sekali bagaimana jika dan sesungguhnya yang tertumpuk di dalam tas besar ini. Dan tas besar itu menjadi begitu berat tapi selalu kita bawa kemana-mana. Sulit untuk dibawa, menjengkelkan untuk dibawa karena kita tidak bisa melepaskannya. Tapi ini juga tidak mungkin untuk dilepaskan, diserahkan pada orang lain. Karena tak ada seorang pun yang mau menambah kekhawatirannya. Dan memang kita tidak bisa menyerahkan kekhawatiran kita untuk ditanggung oleh orang lain. Caranya tidak ada yang lain selain kita bawa kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di dalam doa permohonan disertai dengan ucapan syukur. Malam ini Tuhan dengan lembut bertanya kepada kita. Seberapa besarkah tas kekhawatiran yang kita bawa selama ini? Sampai kita seakan tidak bisa melihat Tuhan lagi yang berdaulat, yang mengasihi, yang menyertai kita selama ini. Tuhan mau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Saya rindu setiap kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan malam ini. Kita ungkapkan seluruh yang menjadi kekhawatiran kita. Kita serahkan pada Tuhan. Seluruhnya kita serahkan pada Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk kita boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari jangan lupa untuk mengucap syukur juga kepada Tuhan. Mengucap syukur yang pertama karena Dia sudah menjadikan kita anak-anak-Nya. Untuk keselamatan yang sudah Allah karuniakan pada kita. Karena lewat anugerah itulah Dia menyediakan kelimpahan hidup rohani yang Dia sediakan di dalam Kristus bagi kita.
Mengucap syukurlah untuk setiap kebaikan yang Allah sudah nyatakan di dalam hidup kita. Masa lalu, di mana kita boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak setiap kita boleh bangkit berdiri, mari kita pujikan nyanyian ini. Sebagai satu ungkapan iman kita kepada Tuhan. Ku percaya pada Yesus. Kita mau meletakkan semua kekhawatiran kita. Kita mau mengganti khawatir kita dengan percaya dan beriman kepada Tuhan. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya Kau setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang Tuhan nyatakan pada setiap kami malam ini. Ampuni kami kalau selama ini kami menggenggam begitu erat kekhawatiran dalam hidup kami. Dan malam ini kami ingin melepaskannya, menyerahkan segala kekhawatiran yang kami alami, yang ada di hati kami ini kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, terutama melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan yang menopang dan menguatkan setiap kami. Tuhan buka jalan untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami juga mengucap syukur untuk kasih anugerah rahmat Tuhan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan bagi setiap kami, setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Tuhan tolong kami untuk setiap waktu menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau menganugerahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan atas kami, yang membuat kami boleh tetap tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan dan ibadah doa malam hari ini. Mari kita naikkan syukur kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.